Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan meneruskan keterangan mustahadah yang nomor 4, jadwal 4 sampai 6 menurut kaul yang muktamad. Jadwal 4 yakni tikrarud dar wa intidhamul adah wa nisyanul intidham wa dzikrun naubatil akhirah. Yang kelima tikrarud dar wa andamun intidhamil adah wa dzikrun naubatil akhirah. Yang keenam adamu tikrar wa dzikrun naubatil akhirah. Menurut kaul yang muktamad, haidnya dikembalikan kepada aqallun naubah. Yang keempat jadwal adahnya 678. Jadi pengadatan 678 termasuk tikrarud darnya sudah berulang kali dan intidham. Dikatakan intidham karena antara dar awal dan dar tsani sama, tapi wanis yanun intidham, dan perempuan tersebut lupa kepada intidhamnya tapi ingat kepada yang terakhir, bahwa yang terakhir adalah 8 tadi. Apakah benar 678 atau 768 karena ingat kepada yang terakhir. Nah, ini menurut kaul muktamad dikembalikan kepada aqallun naubah. Jadi saya contohkan tanggal 1 bulan setelah mengalami haid 6 kali mengalami istihadah. Kalau di kitab istihadahnya 6, saya buat 6 bulan, saya buat 4. Tanggal 1 istihadah pertama, berarti bulan ke-7 mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan 31 jam 1 siang. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang, wajib keramas, kemudian wajib sholat. Sedangkan hukum haidnya dikembalikan pada 6 hari 6 malam. Berarti dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 7 jam 1 siang. Tanggal 7 sampai 31 termasuk hukum istihadah. 7 sampai 16 kodok sholat. Idornya perempuan ini adalah 90 hari 90 malam. Sebab kalau di kitab, contoh kalau haidnya 6 hari suci 24, haid 7 suci 23, haid 8 suci 22. Berarti jumlah idornya adalah 90. Jadi mengambil dor awal 3 bulan, mengambil dor tsani 3 bulan, dan selanjutnya seperti itu. Istihadah kedua, mengeluarkan darah tanggal 1 jam 1 siang sampai 31. Karena masuk dor awal, mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kemudian wajib sholat. Hukum haid 1 sampai 7. 7 sampai 31 masuk hukum istihadah. 7 sampai 16 kodok sholatnya. Istihadah bulan kedua. Istihadah ketiga, mengeluarkan darah lagi tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 jam 1 siang. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang, wajib keramas, kemudian wajib sholat. 1 sampai 7 jam 1 siang masuk hukum haid.
7 sampai 31 hukum istihadah. 7 sampai 16 kodok sholatnya, 16 31 wajib sholat. Ini masuk dor awal. Jadi pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Kenapa pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam? Karena kemungkinan darah berhenti sebelum mencapai 15 hari 15 malam. Pada bulan yang ke-10 mengeluarkan darah lagi satu, kalau di kitab istiadah selama 6 bulan, bisa sampai 4 saja. Yang penting ada dor saninya. Bulan ke-10 mengalami istiadah, mengeluarkan darah lagi dari tanggal 1 jam 1 siang. Ketika darah mencapai masa 6 hari 6 malam, berarti tanggal 7 jam 1 siang wajib mandi. Nah ini gini, jadi karena menurut kaum muktamad jadwal 4 dikembalikan kepada aqallun naubah, berarti pada dorsani ada ikhtiyatnya. Tanggal 7 jam 1 siang mandi, kemudian pada pengangkatan yang lebih banyak mandi lagi. Berarti tanggal 8 jam 1 siang mandi lagi, tanggal 9 jam 1 siang mandi. Ini termasuk ikhtiyat. Jadi dari tanggal 7 sampai 9 ikhtiyat. Berarti artinya ikhtiyat itu perempuan itu sama dengan mutahayyirah. Di hukum haidnya 1 sampai 7 setelah mandi wajib sholat. Wajib sholat. Hukum haid 1 sampai 7, tapi dari 7 sampai 9 wajib ikhtiyat. Berarti ikhtiyat itu kahaidin wa katohirin. Ini jadwal yang keempat dari surah 4, yakni muqtadah ghairu mumayyiza dzakira li'adatiha qadran wa waqtan. Kemudian jadwal yang kelima, kalau yang keempat berarti tikrarudor wa intidhamul adah wa dzikrun wa nisyanul intidham wa dzikrun naubatil akhirah. Jadi yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima berarti tikrarudor adahnya 657 567 657. Jadi ada, saya hapus, saya ganti jadwalnya. Jadi jadwal yang kelima adalah tikrarudor wa adamun tiramil adah wa dzikrun naubatil akhirah. Wa dzikru naubatil akhirah. Ini bukan mutamat ada 6 5 7 5 6 7. Pengadatan 657 567 termasuk dornya tikror. Dikatakan tikror karena dornya sudah berulang kali. Tapi wa'adamun tiramil adanya tidak intirom, karena antara dor awal dan dor sani tidak sama. Wa dzikrun naubatil akhirah, dan ingat kepada giliran haid yang terakhir. Ingat bahwa haid yang terakhir adalah 7 hari 7 malam. Tapi haidnya ini menurut kaum muktamad, haidnya ini dikembalikan berapa? Aqallun naubah, yakni lebih sedikitnya ada haid. Setelah mengalami haid 6 bulan,
kemudian mengalami istihadah. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai 31 jam 1 siang. Dornya di sini 90. Jadi dornya 90 berarti mengambil dor awal 3 bulan, mengambil dor sani juga 3 bulan. Jadi istiadah pertama mandinya setelah darah mencapai 15 hari 15 malam. Berarti kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang, pada tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas, kemudian wajib sholat. Hukum haidnya adalah 5 hari 5 malam. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini hukum haid. Tanggal 6 sampai 31 termasuk hukum istihadah. 6 sampai 16 kodok sholat, 16 31 wajib sholat. Istiadah kedua pada bulan 8 mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 31. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang keramas, haidnya 1 sampai 6. 6 sampai 31 masuk hukum istihadah. 16 sholat mandi, setelah mandi wajib sholat. Orang istiadah wajib sholat, berarti tanggal 6 belum sholat, kodok sholatnya. Pada bulan 9 istiadah lagi, mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 31 jam 1 siang. Pada tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas, kemudian mandi. Hukum haidnya dikembalikan pada aqallun naubah, yakni 5 hari 5 malam. 1 sampai 6 hukum haid, 6 sampai 31 istihadah. Kemudian pada tanggal 6 sampai 16 kodok sholatnya. Pada bulan 10 mengalami istihadah lagi, mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 31. Ini pada 1 istiadah 1, 2, 3 masuk dor awal. Istiadah keempat dan seterusnya 4, berarti bulan 10, 11, 12 masuk dor sani. Jadi pada dor sani mandinya setelah hukum haid. Kenapa? Kalau dor awal mandinya setelah 15 hari 15 malam, alasannya kemungkinan darah berhenti sebelum mencapai 15. Sedangkan pada dorsani mandinya setelah hukum haid karena kemungkinan darah berhenti pada waktu tersebut. Berarti tanggal 6 jam 1 siang mandi. Pada pengadatan yang lebih banyak juga harus ikhtiar mandi lagi. Pada tanggal 7 mandi keramas, pada tanggal 8 keramas. Jadi pada dorsani dan seterusnya mandinya 3 kali. Oke. Mandinya 3 kali, kenapa? Karena ini adanya 3, adanya dornya itu mandinya pengadatan yang lebih banyak 2 ditambah hukum haidnya 6, jadi 3. Seumpama cuma 2, 6, 5, 6, 5, 6. Berarti ya nanti mandinya cuma 2 kali. Ini mandi 3 kali karena adanya di sini nih. Dari 6 sampai 31 wajib sholat. Niki jadwal yang nomor 5, yakni tikrordor wa adamun tiramil ada wa tikrun naubatil akhirah menurut kaul yang muktamad. Adanya 6, jadi saya masalah ada saya samakan dengan di kitab. Jadi contoh jadwal keempat sampai ke-6 ini adanya saya samakan dengan kitab. Cuma hukum haidnya
Kalau yang tadi itu headnya dikembalikan kepada aqallun naubah karena lupa dikembalikan kepada naubah akhirah, kepada pengadatan yang terakhir karena ingat kepada yang tadi tapi menurut qaul dhaif. Jadi contoh yang ini menurut qaul mu'tamad. Sekarang yang contoh yang ke-6. Yang ke-6 adalah adamu tikror dar wa tikrun naubatil akhirah. Adamu tikror adamu tikror dar wa tikrun naubatil akhirah. Adanya 765. Dornya 90 atau 3 bulan. Setelah mengalami haid 3 bulan, kemudian mengalami istihadah 6 bulan. Pada bulan keempat mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 31. Nah, dornya 90 berarti dor awalnya 3 bulan. Ketika darah mencapai masa 16 hari 16 malam, tanggal 1 wajib keramas, kemudian wajib sholat. Hukum haid dikembalikan kepada pengadatan yang lebih sedikit. Nah, ketepatan pada contoh yang ini ada yang terakhir lebih sedikit, bukan berarti dikembalikan kepada yang terakhir, tapi dikembalikan kepada pengadatan yang lebih sedikit. Jadi seumpama niki ada di kitab 765 atau saya buat 6567. Ini sama. Headnya dikembalikan, ini ada 765 567, ini sama. Jadi headnya dikembalikan kepada aqallun naubah. Headnya dari tanggal 1 sampai 6. Hukum head 6 sampai 31 masuk hukum istihadah. 6 sampai 16 wajib sholat. 16 sampai 31 wajib sholat. Pada bulan kelima mengalami istihadah lagi, mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 31. Pada tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas, kemudian hukum haidnya 1 sampai 6. Jadi pada mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Karena keluarnya tanggal 1 jam 1 siang bisa mencapai 15 hari 15 malam. Pada tanggal 16 jam 1 siang mandi, kemudian wajib sholat. Headnya 1 sampai 6, 6 sampai 31 masuk hukum istihadah. 6 sampai 16 qadha sholatnya. Pada bulan ke-6 istihadah lagi, mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 31. Pada tanggal 16 jam 1 siang keramas, kemudian wajib sholat. Headnya 1 sampai 6. 6 sampai 31 masuk hukum istihadah. 6 sampai 16 qadha sholatnya. Pada bulan ke-7 istihadah lagi. Jadi kalau contoh yang di sini yang jadwal 6 ini headnya 6 berarti sampai bulan ke-9. Bulan ke-7 istihadah lagi mengeluarkan darah dari tanggal 1 jam 1 siang
sampai dengan tanggal 31. Pada tanggal ini masuk dorsani. 1 istiadah pertama, 2, 3 masuk dor awal, istiadah keempat masuk dorsani. Jadi ketika darah mencapai masa 5 hari 5 malam, yakni pada tanggal 6 Keramas, pada pengadatan lebih banyak juga wajib ikhtiar. Berarti mandi di sini. Tanggal 7 mandi, tanggal 8 mandi, ini namanya ikhtiar. Jadi ketika ikhtiar itu artinya orang perempuan wajib berhati-hati, sama persis dengan mutahayyirah, orang yang bingung. Nah, orang yang bingung itu hukumnya gimana? Hukumnya tidak ada hukum haid, tidak ada hukum suci, tapi seperti orang haid di dalam sebagian hukum dan seperti orang istihadah di dalam sebagian hukum yang lain. Dari 6 sampai niki wajib sholat. Masuk dorsani. Ini contoh jadwal yang ke-6 menurut kaul muktamad. Jadi menurut kaul muktamad tidak ada perbedaan antara jadwal sholat keempat, jadwal pertama sampai ke-6. Jadwal 1, 2, 3 lupa kepada yang terakhir. Yang keempat, 5, 6 ingat kepada yang terakhir. Jadi menurut muktamad sekalipun ingat kepada yang terakhir, haidnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya ada haid, lebih sedikitnya giliran ada. Jadi adanya haid itu. Jadi sama hukumnya dari jadwal 1 sampai 6. Ini contohnya. Sekarang saya contohkan masalah pengadatan. Masuk pengadatan yang tidak sama adalah ada haidnya sama, suci yang tidak sama. Masalah ini keterangan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin halaman 31. Ikhtilafu adatin mar'ah fit tuhri kakhtilafiha fil haidi fa idza lam tantadim wa lam tatakarrar ka angkana adatu sittatu ayyamin haida wa arba'atu isrina tuhron fataghayyara fi dawri ila sitawa isna yawman wa fi akhir ila tis'i ashhurin summa akhir ila syahraini ila akhirih. Jadi ini sekarang termasuk pengadatan yang tidak sama adalah sucinya tidak sama, haidnya sama. Haidnya 5 hari semua. Haid dari mengalami haid berapa? Mengalami haid 3 bulan. Mengalami haid. Nah sekarang gini, saya contohkan pengadatan. Jadi termasuk ada yang tidak sama adalah sucinya yang tidak sama. Sedangkan masalah haidnya sama. Jadi ini masuk berarti kalau memang adanya tikror udor wantidomul ada wadikul intidom, berarti nanti seumpama ini saya contohkan, saya mengambil contoh yang jadwal kedua atau jadwal pertama nih, saya selang-selingin. Ini termasuk ada tidak sama. Setiap haid 5 hari. Haidnya 5 hari. Ini haid 6 bulan. Setiap haid 5 hari 5 malam. Tapi sucinya tidak sama. Haid pertama 5 hari sucinya saya mengambil
20. Mengambil headnya saya itu mengambil 25. Head yang kedua sucinya saya mengambil 3. Gini saja, jangan mudah. Head yang pertama 5 hari suci 20. Head yang kedua 5 hari suci 30 atau 25. Head yang kedua sucinya head 5 suci 25. Head yang ketiga suci 30. Nah, head pertama semua headnya sama, 5 hari 5 malam. Yang berbeda adalah masalah suci. Kemudian head yang keempat 5 suci 20. Head kelima suci 25. Head keenam suci 30. Nah, termasuk pengadatan tidak sama adalah yang berbeda masalah suci. Sedangkan headnya sama. Selama head 6 bulan, headnya 5 hari. Tapi sucinya suci pertama 20, kedua 25, ketiga 30, keempat 20, kelima 25, keenam 30. Nah, ini termasuk pengadatan yang seperti ini, termasuk tikror wantidhamul adah. Ini dikatakan tikror karena dornya sudah berulang kali. 5, tapi 20, 25, 30, 20, 25, 30. Ini sudah tikror dornya. Dan termasuk intirom. Kenapa dikatakan intirom? Karena antara dor awal dan dor sani sama sucinya. Dor awal sucinya pertama 20, kedua 25, ketiga 30, keempat 20, kelima 25, ketiga 30. Nah ini. Nah nanti hukum headnya ya terserah niki sampai masukkan pada yang keberapa. Niki kalau dimasukkan kepada contoh jadwal yang pertama. Kalau dimasukkan pada jadwal yang pertama, berarti saya masukkan jadwal yang pertama dan keempat. Jadwal pertama adalah tikror dor wantidhamul ada wa nisyanul intiram wa ma'ah nisyanin naubatil akhirah. Contoh yang keempat, tikrarudor wantidhamul ada wa nisyanul intiram wa dzikrun naubatil akhirah, tapi yang menurut kaul muktamad. Jadi setelah ada seperti ini, berarti kalau menurut kaul muktamad jadwal 4, 5 dan 6 headnya dikembalikan kepada aqallun naubah. Aqallun naubah yang mana? Aqallun naubah head yang pertama. Ini head 5 suci 20, berarti aqallun naubah yang suci 20. Nanti lagi bulan ini keluar darah 20 ya. Berarti suci 20 ini seumpama begini kan ya, ini sampai 30 sampai 31. Ini suci yang tidak sama. Headnya sama, suci tidak sama. Kalau yang tadi itu headnya tidak sama, suci tidak sama. Nah ini sucinya sama, headnya sama, suci tidak sama. Termasuk pengadatan yang tidak sama lagi adalah headnya tidak sama, suci sama. Headnya tidak sama, sucinya sama. Setiap head berapa? Headnya 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tapi sucinya semua 25. Ini masuk pada pengadatan yang tidak sama. Jadi saya cukup contohkan satu ini saja. Yang lainnya bisa disamakan. Berarti headnya dikembalikan karena ini masuk jadwal
Jadwal yang pertama suara keempat adalah tikror wantidhamul adah wanisyanul intidham ma'ah nisyanin naubatil akhirah. Headnya dikembalikan faturatu ila aqallin naubah. Headnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya giliran head ada. Kemudian ini jadwal pertama. Jadwal yang keempat adalah tikror wantidhamul adah gini saja. Nanti saya ambil yang doif biar nanti disamakan. Jadi ini saya contohkan pada yang tikror wantidhamul adah wanisyanul intidham ma'ah nisyanin naubatil headnya dikembalikan kepada aqallun naubah. Berarti headnya mengambil aqallun naubah. Berarti ketika darah pada ini dornya berapa? Dornya itu adalah dornya 30 dornya 90. Sekarang dikembalikan kepada aqallun naubah. Berarti ya sucinya sama. Berarti headnya 5 hari 5 malam, suci mengambil 25. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 6 jam 1 siang wajib mandi, kemudian wajib sholat. Ingat, aqallun naubah jumlahnya adalah 25 hari. Berarti hukum haidnya 1 sampai 6 ini hukum haid. Tapi sucinya beda. Berarti harus mengambil suci 20. 6 sampai ini berarti sampai berapa? Sampai tanggal lagi tambah 20 suci 26. Sampai 26 tanggal 1. Jadi istihadahnya haidnya 1 sampai 6, istihadah 1 sampai 26. Dari 6 sampai 16 qadha sholatnya. Setelah mengambil suci 20, mengambil haid lagi 5 hari 5 malam. Coba ini tambahkan 6, 26 tambah 5 sama dengan 31. Ini masuk hukum haid. Tapi ingat, ini masuk dor awal. Dornya ya harus 3 bulan. Berarti mandinya kapan? Ini tambah ini dapat 5 tambah 10. Berarti 10 hari kalau dari tanggal 1 jam 11. Tanggal 11 jam 1 siang keramas. Hukum haidnya ya, sucinya mengambil 26 sampai 31 haid, 11 sampai 21. Dari 11 sampai 21 hukum istihadah. Dari 1 sampai 10 qadha sholat, 11 sampai 21 wajib sholat. Ini sudah masuk dorsani. Nah sekarang mengambil hukum haid lagi 5 hari. 21 tambah 5 sampai dengan 26. Sampai 26. Ini masuk hukum haid.
Dor awal 1, 2 sampai 3. Mandinya kapan? Sampai mandinya setelah 15 hari. 1, 21 sampai ini 10 tambah 5 berarti tanggal 6 keramas lagi. Kemudian dari 6 wajib sholat. Hukum haidnya haid pertama 1 sampai 6, 26 sampai 26 hukum istiadah. Haid kedua dari 26 sampai 31 sucinya hukum istiadah dari 1 sampai 21. Haid yang ketiga 21 sampai 26 suci, istihadahnya ngambil 20. Dari 26 sampai ini 5 hari. Ini masuk hukum istihadah. Istihadah jadi 5 tambah 15 sampai 16. Sampai 16. Istihadah yang ketiga dari 26 sampai 16. Ini masuk dor awal. Dari 31 tanggal 1 sampai ini kodok salatnya. Ini masuk dor awal. Kemudian saya ambil 4 bulan. Ini masih 3 bulan keseluruhannya. Kemudian setelah istiadah sampai 16 ini masuk dor awal. Dor sani dari bulan ketiga jam tanggal 16 mengambil hukum haid 5 hari 5 malam berarti sampai 21. Dari 26 sampai 21 ini masuk haid pada dorsani. Jadi dorsani mandinya setelah darah mencapai masa 5 hari 5 malam. Sedangkan pada pengadatan ini nggak ada nih mandinya di sini satu kali karena haidnya 5 cuma. Setelah mengambil haid mengambil hukum suci lagi 20. Berarti kalau dari 21 sampai 20-nya 21 sampai ini 10. Ini wajib sholat. Bulan keempat keluar darah 1 sampai 31. Nah ini istihad. Jadi dari bulan yang ketiga tanggal 16 ini masuk dorsani. Jadi dorsani mandinya setelah hukum haid. Haidnya 5 hari 5 malam. Berarti pada 16 tambah 5 sama dengan 21. Tanggal 21 wajib mandi, kemudian wajib sholat. Mengambil suci 20. 21 sampai 31 10. Berarti tambah 10. Baru 20 berapa? Tanggal 11. Jadi dari tanggal 21 sampai 11 masuk hukum istihadah. Ini wajib sholat. Dorsani. Dorsani dari sini ini dorsani. Dor awal dari sini. Dari 21 dorsani. Setelah mengambil istiadah 20 mengambil hukum haid lagi 5 hari 5 malam. 11 tambah 5 16 wajib mandi. Wajib mandi ini masuk dorsani, ini hukum haid. Setelah mengambil hukum haid 5 mengambil hukum suci 20. Ternyata di sini sucinya tidak melebihi, tidak ada 50 berapa? 15 hari. Nah, pas 15 hari itu sudah masuk nih istihadah. Ini wajib sholat. Jadi dorsani dari sini ini. Dorsani ini masuk dorsani. Dulu kita ambil 1, 2, 3 suci sampai 5. Yang ini suci begini enggak nih
Dari 21 ini dorsani 1, 2. Ini masuk hukum haid. 11 sampai 16 ini hukum haid. Ini hukumnya. Ini agak kesulitan. Jadi yang penting contoh bagaimana hukumnya kalau ada haidnya sama, yang tidak sama adalah hukum suci, maka hukumnya sama dengan orang yang adanya tidak sama. Jadi apabila tikrarud dor wa intizamul ada, niki saya ambil contoh yang pertama. Nah nanti kalau contoh yang keempat dikembalikan kepada mengambil kaul yang doif, dikembalikan kepada akhirun naubah. Akhirun naubah berapa? Haid 5 suci 30. Haid 5 suci 30. Saya ganti di sini. Ganti yang keempat. Tikrarudor wantidhamul ada wanisyanul intidham yang keempat. Wadikrun naubatil akhirah. Wadikrun naubatil akhirah. Jadi faturadu ila akhirin naubah menurut indad doif, menurut kaul doif. Saya pakai ini. Jadi adanya tetap. Jadi adanya tetap 5 setiap haid, pernah haid 6 bulan. Tapi suci pertama 20, ketiga 25, kedua 25, ketiga 30. Kemudian mengalami istihadah, saya ambil ini, saya tuliskan 4 bulan saja. Di sini nggak cukup. Yang penting ada dorsani. Nah ini nanti orang dorsani, berarti saya ngambil 5 bulan. Saya ngambil 5 bulan 1 sampai 31. 1 sampai 31, 2, 3, 4 sampai 5 bulan. Nah ini karena ingat kepada yang terakhir, menurut kaul doif haidnya dikembalikan kepada adah yang terakhir. Akhirun naubah adalah haidnya 5 suci 30. Haidnya 5 suci 30. Ketika darah mencapai, ini masuk dari awal, ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas. Hukum haidnya 5 hari 5 malam, tanggal 1 sampai tanggal 6 ini masuk hukum haid. Kemudian setelah mengambil hukum haid 5, mengambil hukum suci 30. Kalau dari 6 sampai 31 ini suci 25. Ditambah 5 1 sampai 6 ini masuk istihadah. Dari 6 sampai 16 kodok sholatnya. Dari 16 wajib sholat sampai tanggal 6 bulan pertama, bulan kedua ini wajib sholat. Nah setelah mengambil hukum suci 30, istiadat 30, mengambil hukum haid lagi 5 hari 5 malam. Tapi ingat, mandinya setelah darah mencapai 15 hari 15 malam dari sini.
6 tambah 15, 21. Pada tanggal 21 jam 1 siang mandi untuk bulan yang kedua. Hukum haidnya 5 hari 5 malam, 6 tambah 5, 11. Hukum haid yang kedua dari tanggal 6 sampai 11, kemudian mengambil hukum suci lagi 30. Berarti dari niki mandinya dari sini 21 sampai sini wajib sholat. Dari 11 sampai 31 10 hari. Dari 11 sampai 31 ini 20 hari. Berarti tambah 10 sampai 11 di sini. Ini masuk istihadah. Jadi dari tanggal 1 ini sudah wajib sholat. Ini masuk dosa awal masih nih 1, 2. Nanti nih kodok sholatnya 11 sampai 21 kodok sholat. Ini masih masuk dor awal. Setelah itu mengambil lagi hukum haid 5. Karena masih masuk dor awal, mandinya setelah mencapai masa 15 hari 15 malam dari tanggal 11. Berarti tanggal 11 tambah 5 sama dengan 26. Pada tanggal 26 bulan ketiga wajib mandi. Kemudian haidnya kapan? Setelah wajib mandi wajib sholat. Haidnya kapan? Dari 11 sampai 16. Karena haidnya 5. Ini hukum haid. Ingat 1, 2, 3. 1 masih dapat 2, 3 di sini. Nah dari 16 mengambil masa 30. Kalau 16 sampai 31 haidnya ada sucinya 15. Haidnya 15, sucinya berarti masih dapat 5. Karena 30 sampai kapan? 1 sampai 16. Ini masuk hukum istihadah. Niki istihadah. 16 sampai 26 kodok sholatnya. Saya ulangi dari ini 26. Jadi dari 16 sampai 26 kodok salat, 26 sampai dari 26 ini masuk 1, 2, 3 sampai sini. Ini dorsani dari sini. Bulan ke-1, 2, 3, 4. Bulan keempat tanggal 16 baru masuk dorsani. Dorsani mandinya setelah hukum haid. Berarti ketika darah mencapai 5 hari 5 malam dari 16. Berarti pada tanggal 21. Pada tanggal 21 jam 1 siang wajib keramas. Niki hukum haidnya 16 sampai 21. 21 sampai 30 10 hari. Berarti ini masuk hukum istihadah. Istihadahnya mengambil 30, berarti sampai 21. Jadi dari tanggal 21 bulan keempat sampai bulan kelima tanggal 21 masuk hukum istihadah, wajib sholat. Istihadah
Setelah dari 21 mengambil hukum haid lagi, 5 hari 5 malam mandi. 21 tambah 5 sama dengan 26 wajib mandi, kemudian wajib sholat. Ternyata berarti 31 ya. Lihat, dari 31, dari 21 sampai 31 darah tidak melebihi masa aksarul haid, sehingga hukum haidnya pada 1, 2, 3 bulan yang kelima, haidnya dari tanggal 21 sampai 31 masuk hukum haid. Jadi sholat dari tanggal 26 sampai 31 tidak sah, tapi wajib sholat. Nah nanti habisnya darah pada tanggal 31 wajib mandi lagi. Jadi yang penting sudah bisa caranya begitu, insya Allah. Mudah-mudahan kita itu bisa sama-sama bisa memahami. Dari kami cukup yang sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.